قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Memanggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan panggilan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad. Adapun orang-orang yang telah mendengarkan pengajaran Allah Subhanahu wa taala tentang adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahum la yaquluna ya Muhammad. Mereka tidak memanggil, tidak menyapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan wahai Muhammad, tidak. Tetapi yang mereka katakan adalah ya Rasulullah, wahai Rasul Allah. Lianna Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan perkara ini di dalam Al-Qur'an, dalam surah An-Nur ayat ke-63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la taj'alu du'a'ar rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Janganlah kamu jadikan panggilan ya Rasul, ya panggilan kepada Rasul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya seperti panggilan kepada sesama kalian. Kalau kita ya biasa putih ya misalnya kan ya, panggil nama ya. Tidak, memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh disamakan dengan kita memanggil sesama kita. Dan ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para sahabatnya sebagai pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adab bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga tertuju kepada kita semua. Dan kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, wa hadha yashmal du'a 'inda an-nida'i bismihi wa yashmal du'a'ahu idza amara aw naha fala naj'al amrahu ka amrin nas. Ya, ini meliputi atau mencakup ya larangan ini, larangan memanggil Muhammad dengan namanya seperti halnya kita memanggil teman kita. Ini mencakup larangan untuk memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan namanya, dan juga mencakup panggilannya ketika melarang atau menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, kemudian disuruh melakukan sesuatu misalnya, tidak boleh. Itu menunjukkan tidak beradab. Kalau kita ya, kalau para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu, itu dengan bahasa adab yang bagus. Dengan panggilan ya Rasulullah, ya. Bolehkah ini? Ya, dengan bahasa yang tidak langsung menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan atau memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan dengan namanya, tetapi dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang beliau, yaitu Rasul, ya Rasulullah. Maka jemaah sekalian, para ulama katakan tidak ada yang memanggil nama Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Muhammad kecuali orang Badui dan Jibril alaihissalam. Adapun orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka memanggil ya dengan panggilan ya Rasulullah ya, atau ya Nabi Allah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, ya, Jibril berkata, akhbirni 'anil Islam.
beritahukan kepadaku, khabarkan kepadaku apa itu Islam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasul Allah. Dan ini adalah rukun yang pertama, rukun Islam yang pertama. Tashhadu bilisanika nutqan wa biqalbika iqraran anna la ilaha illallah, yakni la ma'budu bihaqqin illallah. Itu mengucapkan dengan lisan dan menetapkannya dengan hati. Jadi ucapkan dengan lisan dan ditetapkan dengan hati bahwa tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, di dalam lafaz ini, kalimat tauhid ini, la ilaha, ini menunjukkan tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, tentang istihqaqu al-ibadah. Yang berhak diibadahi itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa uluhiyatullahi far'un an rububiyyatihi. Kemudian uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, ya istihqaqul ibadah lillahi wahdahu. Hak ibadah itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah cabang daripada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sudah sering kita sampaikan, ya rububiyah itu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-khalqu, yang menciptakan, ya, al-mudabbir, yang mengatur, dan al-malik, ya, yang menguasai, yang merajai. Sehingga itu kata beliau rahimahullahu taala, li'anna man ta'allaha lillahi faqad aqarra birrububiyyah. Siapa yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, siapa yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia mengakui rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Idz innal ma'buda la budda an yakuna rabban. Karena sudah menjadi, ya, satu keharusan yang diibadahi itu, yang disembah itu harus, ya, haruslah dia adalah Rabb, ya, yang mencipta. Nah, kalau tidak bisa menciptakan, maka tidak layak untuk diibadahi, tidak layak untuk disembah. Wala budda aydan an yakuna kamilas sifat. Juga yang disembah, yang diibadahi itu harus memiliki sifat yang sempurna. Harus memiliki sifat yang sempurna. Walihada najidu alladzina yunkiruna sifatillahi azza wa jalla indahum naqsun 'azimun fil 'ubudiyyah. Ini beliau katakan, sehingga itu kita dapati orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka kurang, ya, dari sisi apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan apa? Mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu mereka yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini,
Ya, kata beliau, ya'buduna man la syai'a. Ya, mereka beribadah ya kepada sesuatu yang tidak memiliki apa-apa. Bahkan beribadah kepada sesuatu yang tidak ada. Mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Farrabbu la budda an yakuna kamilas sifat. Maka Rabb itu ya, harus memiliki sifat-sifat yang sempurna hatta yu'bada bi muqtada hadhihi sifat. Sehingga dia layak untuk disembah dengan segala sifat yang sempurna. Dengan segala sifat yang dia sendiri mensifati dirinya dengan sifat-sifat yang sempurna itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut ya nama-nama yang terbaik itu. Dan setiap nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat. Setiap nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak semua sifat adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, ay kata beliau rahimahullah taala, maksudnya adalah ta'abbadu lahu wa tawassalu bi asma'ihi ila matlubikum. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul. Ya, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawassullah. Tawassul itu apa? Mengambil perantara. Bertawassullah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita menginginkan rizki, maka bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Allahumma anta ya Razzaq urzuqni. Ya Allah, engkau adalah pemberi rizki, sang pemberi rizki, maka berikanlah rizki kepadaku. Ar-Rahman Ar-Rahim irhamni. Ya Allah, antar Rahman antar Rahim irhamni. Ya Allah, engkau adalah yang maha pengasih, yang maha penyayang, maka kasihilah, sayangilah saya. Dan nama-nama yang lainnya. Bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kaum muslimin, yaitu kita menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala atau sifatnya, kemudian menyebutkan apa yang kita minta, yang kita inginkan dari nama tersebut. Ya, tidak seperti ya ada sebagian orang yang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala tapi cuma itu terus yang disebutkan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Berapa kali? 1000 kali. Pernah kita sebutkan ada kejadian, ada kisah. Ya, orang yang dia mendapatkan kekuatan yang hebat, dahsyat. Orang-orang kalau lihat dia takut, tunduk. Ada amalannya. Apa amalannya? Dari Asmaul Husna katanya. Apa itu? Amalkan ini. Ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Jabbar ini yang apa? Yang memaksa. Amalkan itu. Ya, ucapkan itu dalam sehari tidak kurang dari 1000. Jadi amalkan. Dan dia disegani, ditakuti. Setiap dia berbicara tunduk.
Tetapi kemudian ada masalah, dia datang ke tukang ruqyah, di ruqyah dia kena, jinnya berbicara, mengaku namanya Jabbar. Ditanya kenapa? Setiap hari saya dipanggil, ya Jabbar, ya Jabbar, ya saya datang. Itu ada. Ketika kami masih kuliah, teman-teman yang biasa melakukan ruqyah itu ada. Jadi saat ruqyah itu saya saksikan ketika mereka melakukan ruqyah ya masal, itu Jabbar. Setelah dia sadar ditanya, apa yang kamu amalkan? Ini Asmaul Husna, gimana caranya? Maka kata salah seorang ustadz yang kita kenal, yang sudah 2 kali ke sini, beliau katakan ada temannya juga dulu, ya temannya dulu yang mengamalkan ya seperti itu. Ya, ada potongan-potongan ayat ya, yang diamalkan tidak sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Asmaul Husna diamalkan, dijadikan zikir, tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu akan mendatangkan masalah. Masalah yang datang apa? Ya jin. Ya, melakukan amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengundang jin. Jin kafir atau jin muslim? Ada jin muslim, ada. Muslim tapi fasik, ya seperti manusia. Manusia ada yang kafir, ya ada yang fasik, ada yang beriman. Kalau jin yang beriman, benar-benar beriman kepada Allah, dia tidak akan mengganggu manusia, tidak akan bekerja sama dengan manusia. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini kata beliau rahimahullah taala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, itu sembahlah Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tawassalu bi asma'ihi ila matlubikum, dan bertawassullah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ya nama-nama ini untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Faddu'a'uhu yashmal du'a al-mas'alati wa du'a al-ibadah. Maka ya doa ya fad'uhu biha, berdoalah ya dengannya. Ini kata beliau, doa yang dimaksud ini adalah doa masalah. Doa masalah itu adalah kita berdoa meminta hajat kita. Ya, meminta hajat kita apa? Kebutuhan kita apa? Dan doa al-ibadah. Doa ibadah itu ya ibadah itu sendiri. Dan Syekh Asy-Shinqiti rahimahullah taala beliau katakan ya ketika kita berdoa, Syekh Asy-Shinqiti atau Syekh Abdul Muhsin yang mengatakan kalau kita mau berdoa, pertama harus kita ingat bahwa doa itu sendiri adalah ibadah. Itu yang harus kita ingat pertama, bahwa berdoa itu sendiri adalah ibadah. Lalu kemudian kita berdoa meminta hajat kita. Sehingga dalam kita berdoa itu, walaupun hajat kita belum dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah dapat kebaikan, dapat pahala. Yaitu pahala ibadah. Apa bentuk ibadahnya? Doa. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, al-muhim annahu qala an tashhada an la ilaha illallah fala ilaha minal khalq la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal wala syamsun wala qamarun wala syajarun wala hajarun wala barrun wala bahrun wala waliyun wala siddiqun wala syahidun la ilaha illallah wahdahu. Nah, yang terpenting sini jemaah sekalian, ya Nabi SAW mengatakan hendaklah kamu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali
Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada Tuhan dari makhluk, ya, tidak ada Tuhan dari makhluk. Malaikat, ya, nabi, matahari, bulan, pohon, batu, daratan, lautan, wali, ya, orang yang jujur, ya, orang yang syahid, itu tidak layak, tidak pantas untuk diibadahi. Dan ingat, doa itu adalah ibadah. Maka mereka ini tidak pantas untuk dimintai sesuatu. Bagaimana ada orang-orang yang meminta kepada malaikat, meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah angkizni, ya Rasulullah tolonglah selamatkan aku. Ini meminta kepada makhluk. Sedangkan meminta, berdoa itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta kepada para syuhada. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa itu bukan meminta kepada Rasul, tetapi bertawasul dengan Rasul. Bukan meminta kepada malaikat, tetapi bertawasul dengan malaikat. Kata mereka seperti itu. Tapi hal-hal seperti itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Allah Subhanahu wa ta'ala itu dekat dengan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dekat daripada urat leher kita. Sehingga itu kita berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh bertawasul, tetapi dengan tawasul yang disyariatkan. Apa tawasul yang disyariatkan? Salah satunya dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertawasul dengan doanya orang soleh. Ya, bertawasul dengan doanya orang soleh. Ya, bukan bertawasul dengan orang soleh, tapi dengan doanya orang soleh. Sehingga kalau bertawasul dengan doanya orang soleh ini, orang solehnya masih hidup. Kalau sudah mati, tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Begitu juga para syuhada, ya, orang-orang yang gugur dalam medan perang, yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan mereka itu sejatinya tidak mati, mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagian orang mereka katakan kalau para syuhada itu hidup di sisi Allah, ya berarti saat kita meminta kepada mereka, mereka dengar. Jadi ya sampaikan saja kepada para syuhada, siapa namanya misalnya. Ini dia panggil nama orang yang syahid itu. Lalu dia katakan sampaikan kepada Allah. Bertawasul dengan orang yang sudah meninggal. Itu tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Padahal mereka adalah orang-orang yang paling tahu tentang agama ini. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ya, ucapan kita, syahadat kita, antashhada an la ilaha illallah, ini benar-benar semua jenis ibadah yang kita lakukan itu hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dan doa itu termasuk ibadah. Bahkan di dalam kita meminta syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mintanya ke siapa? Meminta syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mintanya ke siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan minta kepada Rasul. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ya minta kepada Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada. Kapan kita boleh meminta syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ketika nanti bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ingin bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, pelajari sunnahnya, amalkan sunnahnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhil kalimah, kata beliau rahimahullahu taala,
Dan kalimat tauhid ini itu la ilaha illallah arsalallahu biha jami'ar rusul. Seluruh rasul dan termasuk para nabi, Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka membawa pesan ini, menyampaikan kalimat tauhid ini kepada kaum mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Ya, dalam surah Al-Anbiya ayat ke-25. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, selain Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah aku. Juga dalam ayat yang lain Allah katakan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Untuk apa Allah mengutus setiap rasul ini kepada setiap umat? Menyeru mereka, mengajak mereka agar supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan menjauhi tagut. Ya, tagut ini adalah segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Fahadhil kalimah idza haqqaqaha al-insanu wa qalaha min qalbihi multaziban bima taqtadihi minal iman wal amali salih fa innahu yadkhulul jannata biha. Maka kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, apabila direalisasikan oleh seorang hamba, diucapkan ya dari dalam lubuk hatinya, maka ini akan membangkitkan semangatnya untuk melakukan amalan-amalan soleh. Dia ucapkan dengan tulus, ya, dan dia juga merealisasikan apa yang menjadi konsekuensi daripada ucapan kalimat la ilaha illallah ini, maka itu akan menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia ini adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Sudah dapat bocorannya? Kalau begitu, sudah dekat-dekat mau mati, ya, sering-sering saja ucapkan la ilaha illallah. Ya. Sudah dapat bocoran kan? Tidak semudah itu jemaah sekalian. Ya, tidak semudah itu. Ucapan kalimat la ilaha illallah ini adalah ucapan yang berat. Tidak sekedar diucapkan begitu saja, tetapi dia menuntut, ya, dituntut dari orang yang mengucapkan ini adalah merealisasikan di dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan amalan-amalan saleh, amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu konsekuensinya orang yang mengucapkan kalimat ini. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka semua amal yang kita lakukan itu hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, ya, supaya kalimat yang selalu kita ucapkan ini, kalimat la ilaha illallah, itu juga adalah kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika sakaratul maut datang kepada kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qauluhu wa anna Muhammadan Rasulullah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau katakan, ya, Islam itu adalah
an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya, ini satu paket ya. Ya, dua kalimat yang dijadikan satu. Ai tashhadu bi anna Muhammad ibn Abdullah al-Hashimi al-Qurashi al-Arabi Rasulullah. Engkau bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah al-Hashimi al-Qurashi, ya, anak keturunan al-Hashim, ya, dari suku Quraisy, ya, orang Arab, adalah Rasul Allah, ya, adalah utusan Allah. Walam yadhkur man siwahu minar rusuli, dan Nabi SAW tidak menyebutkan rasul-rasul yang lainnya. Kenapa Nabi SAW tidak menyebutkan rasul-rasul yang lain, tapi yang disebutkan hanya beliau saja? Li'annahu nasakha jami'al adyan, karena Nabi SAW dengan diutusnya dia ke dunia ini itu menghapus semua agama sebelumnya, menghapus semua syariat yang dibawa oleh rasul-rasul sebelumnya. Kullu ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu nasikhun lima qablahu minal adyan. Semua yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghapuskan agama sebelumnya, menghapuskan syariat-syariat sebelumnya. Sehingga itu beliau pernah katakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, ketika Umar memegang, ya, radhiyallahu anhu, beliau memegang apa? Lembaran Taurat, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan kalau seandainya Musa masih hidup maka dia wajib mengikuti ajaranku, mengikuti agamaku. Karena Rasul SAW, Muhammad adalah utusan yang terakhir, sehingga Islam yang dibawa oleh beliau SAW adalah agama penutup. Fakullul adyan batilatun bi bi'tsatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itu kata beliau rahimahullah taala, semua agama adalah, ya, batil. Ya, semua agama adalah batil. Ya. Kenapa? Karena sudah ada agama yang terakhir, yaitu Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadinul Yahud, ya, agama Yahudi, batilun, wa dinun Nasara batilun, ya, agama Yahudi batil, agama Nasrani batil. Nah, ini keyakinan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ini keyakinan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Ini keyakinan kita. Sebagaimana mereka yang berada di agama Yahudi, agama Nasrani, mereka meyakini bahwa agama mereka benar. Selain daripada mereka itu adalah batil, sesat. Apa kita marah? Mereka katakan kita sesat, itu keyakinannya mereka. Maka saat kita katakan bahwa agama kita Islam itu adalah agama yang benar, selain daripada agama Islam adalah agama yang batil, tidak perlu marah. Nah, itu berkaitan dengan keyakinan kita. Yang ajaibnya, jemaah sekalian, yang ajaibnya justru yang marah adalah oknum-oknum orang Islam sendiri. Ajaib. Tidak boleh, katanya, tidak boleh kita menyesatkan agama yang lain. Ini kan diajarkan dalam Al-Quran. Yang bilang kan Al-Quran. Kalau kita katakan juga, wah, ini selain daripada Islam itu adalah kafir. Ini istilah dalam agama kita. Apakah mereka harus marah? Ya, tidak, itu kan sudah menjadi ajaran kita. Sebagaimana juga ajaran mereka mengatakan selain daripada agama mereka
dengan istilah kafir atau yang semakna dengan itu. Kita tidak marah, yaitu akidah mereka. Nah, sekali lagi yang ajaib ini justru dari kalangan umat Islam sendiri yang melarang, tidak boleh kita katakan kafir kepada mereka. Itu tidak beradab, sedangkan Islam itu mengajarkan adab. Ajaib. Kecuali, jemaah sekalian, kecuali kalau bertemu dengan orang Nasrani yang kita hukumi adalah kafir, bertemu, kafir, nah, itu lain ceritanya. Itu bukan dari sisi penggunaan kata kafirnya, tapi dari sisi apa? Sikap yang ditunjukkan itu yang tidak benar. Ini dalam istilah agama kita, jemaah sekalian, dalam istilah agama kita, selain daripada umat Islam, selain daripada orang yang mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka istilah yang kita sematkan kepada mereka adalah kafir. Itu istilah dalam agama. Kalau dalam Al-Quran, qul ya ayyuhal kafirun. Tidak mungkin kita ganti itu. Tidak mungkin kita ganti. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tegas yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Ali Imran tadi, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka tidak akan diterima darinya agama tersebut, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Yat'abuna fi ibadatihim allati ibtada'uha ta'aban 'aziman. Ini kata beliau rahimahullah taala, mereka orang-orang kafir ini bercapek-capek melakukan ibadah. Mereka bercapek-capek melakukan ibadah. Yang mereka sangka itu adalah bentuk peribadatan yang benar. Tetapi apa yang mereka lakukan itu adalah habaan mansura. Itu seperti debu yang terbangan, lemparkan. La yanfa'uhum bisyai' lan yuqbala minhum. Tidak memberikan manfaat kepada mereka, tidak akan diterima. Bahkan ketika mereka melakukan amal soleh, melakukan amalan-amalan yang baik, dibenarkan dalam agama kita, dalam agama kita mengatakan itu adalah amalan yang baik, senang memberi dan sebagainya, tidak berguna bagi mereka. Ini keyakinan di dalam Islam. Kenapa? Karena mereka tidak mengucapkan kalimat tauhid, tidak bersyahadat. Sehingga keyakinan di dalam Islam itu, orang yang melakukan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama dia harus bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, dan ini adalah salah satu syarat untuk diterimanya amal, yaitu tauhid, ikhlas. Tidak ada dia melakukan amal itu kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia di akhirat termasuk orang yang merugi, yaitu orang yang mencari agama selain daripada Islam. Di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Falau rabihu fid dunya ma rabihu fil akhirah. Kalau kita lihat mereka di dunia itu, masya Allah, dia senang, dia banyak hartanya, kedudukannya tinggi, dia menjadi penguasa, dia menjadi orang yang terhormat di dunia. Tetapi sejatinya nanti di akhirat juga dia merugi. Li'anna adyanahum batilah, karena agama mereka agama yang batil. Falladzina yad'una al-an minan nasara annahum yantasibuna ila Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam hum kadhibun wal masihu bari'un minhum. Ini kata beliau rahimahullah taala, orang-orang sekarang yang mengaku mengikuti agamanya Isa bin Maryam alaihi salam, mereka sejatinya adalah orang-orang yang berdusta. Orang-orang yang berdusta, dan Isa alaihi salam berlepas diri dari mereka.
Bahkan kalau dikembalikan lagi ke kitab mereka, ya, dikembalikan lagi ke kitab mereka, ya, yang mereka anggap Tuhan itu justru mengatakan sembahlah Tuhan yang maha esa. Tetapi yang mereka lakukan apa? Ya, menyembah, ya, Tuhan yang diperanakkan, ya, Tuhan yang tiga. Untuk menjelaskannya pun itu mereka sendiri kebingungan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau ja'al masihu, kata beliau, laqatalahum wa sayanzilu fi akhiriz zaman wa la yaqbalu illa al-Islam. Ketika nanti Al-Masih, ya, Isa ibnu Maryam, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, maka dia akan memerangi mereka, akan memerangi orang-orang yang menjadikan dia sebagai Tuhan, ya, orang-orang Nasrani. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Isa kembali di akhir zaman. Wala yaqbalu illal Islam. Tidak ada yang, ya, diterima oleh Isa ibnu Maryam kecuali Islam. Fayuksirus salib. Maka Isa ibnu Maryam akan menghancurkan salib. Wa yaqtulul khinzir. Dia akan membunuh babi-babi. Wa yad'u al-jizyah. Ya, Isa alaihissalam juga akan menghapuskan aturan pajak. Fala yaqbaluha min ahadin, maka dia tidak akan menerima dari siapapun, ya, pajak itu. La yaqbalu illal Islam. Tidak ada yang diterima kecuali ajaran Islam. Ya, sebagian para ulama juga mengatakan bahwa hikmah, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kembali Isa ibnu Maryam itu sebagai bukti kepada orang-orang yang menyembahnya bahwa Isa itu bukanlah Tuhan, tetapi Isa itu adalah pengikut, adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang membawa risalah sebagaimana yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya wa qauluhu wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, ai ilal khalqi kaffatin, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk. Ya, utusan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Furqan, Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan itu adalah Al-Qur'an. Ya, artinya adalah pembeda antara yang hak dan batil. Maha suci Allah yang menurunkan Al-Qur'an, Al-Furqan kepada hambanya, itu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyakuna lil alamina nadhira, agar supaya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada al-alamina kullihim, pada siapa saja yang berada di alam semesta ini, maka termasuk juga para jin, ya, dari bangsa jin, ya, karena bangsa jin itu punya kewajiban yang sama dengan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a." Katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah bagi kalian semuanya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, ya, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Yuhyi wa yumit, Dia menghidupkan dan
mematikan. Fa aminu billahi wa rasulihi. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. An-nabiyil ummi, yaitu seorang nabi yang ummi. Nabi yang ummi adalah nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Nabi yang ummi ini dia beriman kepada Allah dan beriman kepada kalimat. Kalimat di sini adalah kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Wattabi'uhu, ikutilah dia, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tahtadun, agar kamu mendapatkan petunjuk. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti konsekuensi daripada ucapan kita, ya, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, konsekuensinya adalah mengimaninya dan mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti ajarannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad aqsama sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun telah bersumpah. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersumpah, annahu la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Ya, illa kana min ashabin nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, demi jiwanya Muhammad yang berada dalam genggamannya. Genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini beliau bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk perbuatan kesyirikan. Dia syirik kecil tetapi termasuk dalam dosa besar. Itu mau bersumpah, dia bersumpah hanya dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Demi Allah, demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengatakan demi Muhammad, apalagi kita mengatakan demi lampu. Yang hanya yang kita katakan demi Allah saja. Nah, beliau katakan annahu la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak ada seorang pun dari umat ini, baik dia itu Yahudi maupun Nasrani, yang mendengarkan aku kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku sampaikan, maka dia merupakan penghuni neraka. Tidak beriman dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah penghuni neraka. Walidzalika nahnu nu'minu wa na'taqidu bi anna jami'an nasara wal yahud wa ghairihim minal kafarati kulluhum min ashabin nar. Ini keyakinan kita, akidah kita yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang harus kita imani bahwasanya orang-orang selain daripada Islam yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu adalah kafir dan tempat kembali mereka adalah neraka. Sehingga itu ya, para ulama memasukkan salah satu sebab pembatal syahadat, ya, salah satu pembatal syahadat seorang kalau dia tidak mengkafirkan orang-orang yang telah dikafirkan oleh Al-Qur'an atau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka batal ya syahadatnya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau katakan li'anna hadhihi syahadah, yani syahadatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wal jannatu haramun alaihim li'annahum kafaratun a'da'un lillahi ta'ala wa li rusulihi alaihi wassalatu wassalam, a'da'un li Ibrahim wa li Nuh wa li Muhammad wa li Musa wa li Isa wa li jami'ir rusuli alaihi wassalatu wassalam.
Jadi apa yang kita sampaikan tadi bahwa orang-orang di luar Islam itu adalah kafir dan tempat kembali mereka adalah neraka, ini sesuai dengan persaksian dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita dapati jamaah sekalian ada orang-orang yang mengatakan, tidak boleh ente sembarang menghukumi. Memang ente Tuhan? Mau menghukumi dia kafir? Mau menghukumi dia masuk neraka? Dan yang kita sebutkan itu apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada orang Islam yang beriman kepada Allah, selain dari orang yang beriman kepada Allah, selain dari yang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia disebut kafir. Itu bahasa Al-Qur'an. Kadang mereka katakan apa? Ini ekstrim, radikal. Berarti Al-Qur'an radikal. Hadis juga radikal. Tidak ada yang kita sampaikan kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Itu keyakinan kita. Kalau kita sama-sama ya sebagai muslim lalu kemudian kita katakan, kafir ente, itu yang masalah. Ya orang ada sholat pun dihukumi kafir. Itu yang tidak boleh kita sembarangan kalau dalam masalah itu. Kalau dia terang-terangan mengatakan saya bukan muslim, agama saya bukan Islam, berarti kafir. Bisa difahami ini ikhwas sekalian? Baik. Maka mereka itu semua ya sebagaimana persaksian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, semua mereka di neraka. Haram bagi mereka surga. Dan seluruh nabi dan rasul itu menjadi lawan mereka, jadi musuh mereka kelak di yaumil qiyamah. Wa qauluhu an tashhada an la ilaha illallah ma'a qawlihi wa anna Muhammadan Rasulullah. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu engkau mengucapkan bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Hadani jama'a syartail ibadah. Dua kalimat ini telah menyatukan apa? Salah satu dari syarat ibadah. Bukan salah satu dari syarat ibadah, tapi dalam dua kalimat ini menunjukkan apa syarat diterimanya ibadah. Terdapat di dalamnya dua syarat diterimanya ibadah. Yang pertama itu adalah ikhlas, yaitu pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Ikhlas yaitu kita beramal, kita beribadah tidak mengharapkan apa-apa dari dunia ini. Yang kita harapkan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah perintahkan maka kita amalkan. Itu ikhlas. Dan salah seorang dari kalangan para ulama menyebutkan orang yang beramal lalu kemudian dia mengatakan saya ikhlas dalam beramal, maka itu disebut dengan al-ikhlasu yahtaju ila ikhlasin tsani. Itu ucapan ikhlas yang masih membutuhkan keikhlasan. Yang kedua adalah al-mutaba'ah. Ya, mutaba'ah mengikuti ajaran atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itu tidak bisa dipisahkan. Ya, dua kalimat ini tidak bisa dipisahkan, tetapi dia jadikan satu rukun ya dalam Islam. Orang yang beramal dia harus ikhlas dan mengikuti sunnah atau mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ikhlas dalam beribadah tetapi tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia dihukumi orang yang apa? Ya mubtadi, orang yang berbuat bid'ah. Karena beribadah tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia lakukan sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salatnya sama persis dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
puasanya, tetapi tidak ikhlas. Dia sholat dengan khusyuk tapi bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah apa? Musyrik, berbuat syirik. Dan riya itu termasuk syirik. Sehingga seorang yang benar-benar dia ahlu tauhid, ya ahlu sunnah, dia beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga konsekuensi dari ucapan kita ini, ya rukun yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu wa anna Muhammadan Rasulullah, yajibu an tashhada bi lisanik muqirran bi qalbik. Jadi kita mengucapkan bahwa Muhammad adalah Rasulullah itu wajib, ya wajib diucapkan, ya persaksian kita itu dengan lisan kita dan diyakini dengan hati kita. Anna Muhammadan Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Arsalahu ilal alamin jami'an rahmatan bil alamin. Allah Subhanahu wa taala mengutusnya untuk alam semesta ini, membawa rahmat untuk alam semesta ini. Kalau Nabi SAW diutus oleh Allah menjadi rahmat bagi alam semesta, ajaran-ajarannya itu membawa rahmat bagi alam semesta, maka siapapun yang mengikuti sunnah Nabi, mempelajari, mengamalkan sunnah Nabi SAW juga membawa rahmat bagi alam semesta, bukan membawa kekacauan. Kalau ada yang mengaku pengikut Rasul SAW tapi dia membuat kekacauan, berarti dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat, ya bagi alam semesta. Wa antu'mina bi annahu khatamun nabiyyin. Juga ucapan kita asyhadu anna Muhammadan Rasulullah ini mengharuskan kita mengimani bahwasanya dia sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelahnya. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah bapak dari salah seorang di antara kalian, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Fala nabiyya ba'dahu, tidak ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau di zaman kita sekarang ini tiba-tiba ada yang mengaku sebagai nabi, menerima wahyu, maka ya, dipastikan dia adalah pendusta. Ya, sebagaimana di negeri kita ada beberapa orang yang mengaku ya mendapatkan wahyu, ya mendapatkan apa? Ya wahyu dari Allah katanya, ya sebagai nabi. Jibril telah datang kepadanya, itu pendusta. Itu masuk dalam kategori dajjal. Kemudian ya terakhir yang bisa kita sebutkan pada malam hari ini, wa yalzamu min hadhihi syahadati an tattabi'ahu fi syari'atihi wa fi sunnatihi wa an la tabtadi'a fi dinihi ma laisa minhu. Maka satu keharusan, ya konsekuensi daripada ucapan kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah kita mengikuti syariatnya, mengikuti ajarannya Nabi SAW, sunnah-sunnahnya, dan tidak boleh kita membuat-buat perkara yang baru ya dalam agamanya. Tidak boleh kita menciptakan satu amal yang kita nisbatkan dalam Islam padahal tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Walihada naqul inna ashabal bid'ah alladhina yabtadi'una fi syari'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam ma laysa minha innahum la yuhaqqiquna syahadata anna Muhammadan Rasulullah. Ya, maka kita katakan, kata beliau, orang-orang yang
senang dengan perkara-perkara bid'ah yang dia membuat-buat ya amalan baru dalam agama ini, sejatinya dia atau mereka itu adalah orang yang belum merealisasikan syahadat ini. Mereka belum merealisasikan syahadat Muhammad Rasulullah. Hatta wa in qalu innana nuhibbuhu wa nu'azzimuhu. Sekalipun mereka katakan kami mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami mengagungkan, memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi amalan yang mereka lakukan itu adalah buatan mereka sendiri. Maka ucapan cinta mereka itu adalah ucapan yang tidak benar, ya, ucapan yang palsu. Fa innahum law ahabbuhu tamamal mahabbah wa 'azzamuhu tamamat ta'zim ma taqaddamu baina yadayhi wa la adkhalu fi syari'atihi ma laysa minha. Kalau benar kecintaan mereka, pengagungan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan mendahului Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak akan membuat-buat yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya mencukupkan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya hakikat daripada kecintaan itu adalah apa? Inti daripada kecintaan itu adalah ittiba, ya, mengikut. Ini sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Kalau kalian benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mengatakan cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutilah apa yang diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله